Cerita dibuka dengan memperlihatkan Yongho, seorang cowok miskin, culun, introvert, mahasiswa akhir, jurusan sastra. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, hari itu dia melamar pekerjaan untuk menjadi pelayan di hotel. Dia disambut oleh seorang wanita cantik dan ceria bernama Hong Arum. Saat itu, Yongho tentu merasa gugup karena tidak biasanya dia bisa berbincang-bincang dengan wanita secantik Hong. Sampai tiba-tiba manajernya datang untuk langsung mewawancarai Yongho. Setelah melihat CV-nya Yongho, manajernya bertanya-tanya, kenapa mahasiswa yang berprestasi seperti Yongho itu mau melamar pekerjaan sebagai pelayan hotel dengan gaji yang kecil seperti ini. Dan tentu alasannya jelas, saat ini Yongho sangat membutuhkan uang, sehingga apapun pekerjaannya, yang penting halal dan bisa menghasilkan uang, dia akan mengambilnya. Yongho pun diterima dan dia mulai bekerja sebagai pelayan hotel. 미스 홍. 앞으로 같이 일하게 될 동료. Sampai suatu hari saat istirahat, seperti pria introvert pada umumnya, Yongho menyendiri untuk membaca buku. Tiba-tiba, Hong memergokinya dan memberitahu kalau tempat itu adalah tempatnya biasa bersembunyi juga. Hong pun bertanya, "Kau sedang membaca buku apa?" "Haruki Murakami," jawab Yongho. Tak diduga ternyata mereka berdua sama-sama seorang kutu buku. Secara tak sengaja, Hong menjatuhkan es krimnya di bukunya Yongho. Mengetahui kalau Yongho sama-sama suka membaca buku, Hong pun duduk di sana dan mereka mulai mengobrol. Lihat tangan Yongho yang terluka, Hong pun refleks untuk memberikan lotion di tangannya Yongho. Interaksi itu tentu membuat Yongho nervous. Dia tak bisa berkata apa-apa, hanya terdiam memandangi Hong dan berpikir bagaimana bisa ada wanita secantik dan sebaik ini yang juga mempunyai hobi yang sama, yaitu membaca buku. 호텔에서 일하면 손 금방 상해요. 챙겨 발라야 돼요. 이름 참 주옥 같네요. Semenjak hari itu mereka berdua mulai dekat. Mereka mulai banyak berbicara, membaca buku bersama, dan menghabiskan waktu bersama. Sampai suatu malam, seusai bekerja, Yongho membawa Hong di sebuah kamar hotel. Di situ dia sudah menyiapkan makanan yang mewah untuk dinner mereka berdua. Dan tepat saat malam itu juga, Yongho menyatakan perasaannya. Dan mereka pun resmi berpacaran. 생축하해. 고마워. Waktu pun berlalu, Yongho sudah lulus kuliah sekarang. Dan dia tak bekerja lagi menjadi pelayan hotel. Sekarang dia pengangguran. Karena dia ingin untuk fokus ke cita-citanya, yaitu menjadi seorang penulis. Saat itu, Hong membaca tulisannya Yongho dan dia suka. Yongho pun berjanji kepada Hong, meskipun sekarang keadaannya lagi sulit, tetapi saat dia berhasil untuk meraih mimpinya, dan jika memang tulisannya ini nanti berhasil untuk tenar, dia akan membawa hubungan ini yang lebih serius. Dan dia berjanji kalau dia akan bertanggung jawab menafkahi Hong juga. Tentu tak semudah itu. Hong mulai lelah hidup bersama dengan Yongho. Bahkan kesehariannya karena pengangguran, Hong harus memberikan uang kepada Yongho. Mereka pun bahkan berdebat soal memberi makanan kucing. Bagi mereka uang itu lebih baik digunakan untuk mereka berdua saja. Suatu malam, Yongho menjemput Hong pulang dari pekerjaannya. Yongho berniat untuk mengajak ngedate menonton bersama dengan Hong. Tetapi di sana, Hong yang mungkin sudah lelah hidup bersama dengan Yongho. Saat itu dia bilang kalau dia ada agenda dengan teman-temannya. Dan malam itu, Hong memilih untuk pergi bersama teman-temannya daripada bersama dengan Yongho. 같이 영화 보러 가기로 했잖아. 어떡하지? 나 오늘 갑자기 회식이 잡혔는데. 미안해. 이따 집에 가서 얘기하자. Setelah kejadian itu, Yongho sengaja tak menghubungi Hong selama beberapa hari, berusaha untuk memberikannya waktu. Karena Yongho paham, tak mudah untuk hidup bersama pria miskin seperti dia. Sampai Yongho berusaha untuk menghubungi Hong lagi, tetapi pesannya tak pernah dibalas. Yongho pun mencari Hong di tempat kerjanya. Saat itu, manajernya malah bilang kalau Hong sudah resign dari lama dan dia tak tahu di mana keberadaan Hong sekarang. 주옥이는 미소? 그만둔 지 좀 됐는데요? 내가 가볼게. Semenjak itu, Yongho tak pernah bertemu Hong lagi. Hatinya patah,
Tapi dia hanya bisa menangis karena dia tak tahu harus mencari Hong di mana. Setelah ditinggal Hong itu, Yongho tak pernah benar-benar pulih. Dia berpikir kalau kehidupan cinta bukanlah untuknya karena cintanya selalu gagal dari masa lalu. Dan dia pikir sepertinya dirinya ditakdirkan untuk single seumur hidup. Semenjak hari itu, dia telah memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan cinta dan hubungan. Dia kemana-mana sendiri, menonton sendiri, makan sendiri, membelikan kado untuk dirinya sendiri. Semuanya dia lakukan sendiri. 그간 연애에 쏟았던 내 젊은 날의 열정, 돈, 시간, 노력 온전히 나를 위해 쓰기로 결심한 것이다. 싱글인 나는 매일이 설레고 매일이 축제다. Beberapa tahun berlalu, sekarang Yongho sudah berhasil mempunyai pekerjaan yang stabil. Meski tidak sesuai mimpinya, yaitu menjadi seorang penulis, tetapi dia bisa menjadi guru yang mengajar esai sesuai dengan hobinya. Yongho sangat piawai dalam menjadi guru, terbukti dengan banyak sekolah yang menginginkan jasanya. Karena itu, Yongho juga mempunyai banyak uang sekarang. Meski hidup Yongho sekarang sudah stabil, tak berkekurangan, namun semuanya tetap sama. Dia tetap makan sendirian, hidup sendirian, dan tetap tak percaya cinta. Di tempat lain diperlihatkan seorang wanita bernama Yunjin. Dia bekerja sebagai kepala editor di sebuah perusahaan penerbit buku. Hari itu Yunjin panik dan langsung mengajak timnya untuk rapat. Ternyata terjadi masalah. Penulis mereka memutuskan tak bisa menulis lagi karena sakit. Dan itu mengganggu proyek mereka dalam menulis sebuah program tentang menceritakan kehidupan single di Korea. Mereka bingung untuk mencari siapa penulisnya, sampai bosnya menyarankan sebuah nama, yaitu Yongho. Meski Yongho belum pernah menulis satu buku pun, tetapi dia sangat terkenal sebagai guru yang sangat piawai. Apalagi di media sosialnya, dia sangat mengglorifikasi kehidupan singlenya. Maka jelas Yongho adalah seseorang yang cocok untuk proyek mereka. Mereka pun setuju. 그냥 싱글인 바르셀로나 단권으로 가는 건 어떨까? 어차피 우리 메인은 홍 작가였으니까. Hari selanjutnya, mereka mengundang Yongho untuk datang ke kantor. Sebelum datang, mereka stalking dan riset soal Yongho. Setelah membaca itu semua, Yujin menyimpulkan kalau sepertinya Yongho adalah seorang pria yang egois, tidak sentimental, dan mau menang sendiri. Yongho pun tiba. Yunjin dan bosnya, Jinpyo, langsung menjelaskan proyek mereka. Jadi perusahaan mereka sedang mengeluarkan proyek untuk menulis bertemakan tentang single. Dan di proyek ini ada dua penulis yang akan menerbitkan dua buku. Yang pertama ditulis di Seoul, Korea, dan yang kedua ditulis oleh seseorang yang berada di Barcelona. Di situ Yunjin juga secara belak-belakan menyebutkan kalau sebenarnya penulisnya yang di Seoul itu sudah ada. Tetapi karena dia memutuskan untuk resign, karena itulah mereka memanggil Yongho. Yongho yang mengetahui kalau dia hanya sebatas penulis pengganti saja di sana tentu mencoreng harga dirinya dan dia langsung menolak proyek ini. Tetapi Jinpyo di situ langsung meyakinkan Yongho. Bukankah dari dulu Yongho sangat ingin untuk menulis buku dan ini merupakan kesempatannya. Jinpyo juga meyakinkan kalau Yunjin itu adalah editor yang sangat ahli dan dia memastikan kalau bukunya nanti ditulis dan diedit oleh Yunjin pasti itu akan menjadi buku yang bagus. Pada akhirnya Yongho pun sepakat untuk mengikuti proyek ini dan menulis sebuah buku. 현진이 제가 지가 하는 말을 필터링을 못해서 그렇지 글은 진짜 잘 다듬어요. 기획도 좋고. 일할 땐 달라. 진짜 완전 달라. Esok harinya, Yunjin dan tim melihat rekaman Yongho dalam mengajar di kelas. Mereka benar-benar terpukau karena Yongho terlihat sangat pintar menguasai banyak teori-teori tentang menulis. Tapi mungkin ini alasan kenapa Yongho tak pernah menulis buku. Dia memang memahami banyak sekali teori-teori, tetapi dia tak pernah benar-benar bisa untuk menuliskan perasaannya ke dalam suatu tulisan. Kemudian, Yunjin menemui Yongho untuk menandatangani kontrak mereka. Di sana, Yunjin juga memberikan saran kepada Yongho agar tulisannya nanti lebih menitik beratkan cerita soal bagaimana perasaannya dalam menjadi single selama ini, bukan menceritakan tentang opini baik buruknya menjadi single. Tentu di situ Yongho langsung mendebatnya. Karena pikirnya, Yunjin sebagai editor itu terlalu banyak mengaturnya. 그러니까 네 생각에 맞춰서 내 생각도 고쳐라. 무슨 유신 독재 시절도 아니고 아니면 이것도 일종의 갑질인가? 우리 계약서에는 작가가 갑이에요. 자, Mereka pun pulang bersama. Namun, Yunjin merasa ada yang aneh. Untuk pria seegois dan sebodoh amatan Yongho,
kenapa Yongho bisa menyadari dan bertanya hal-hal detail tentang kenapa riasannya Yunjin berbeda, kenapa pakaiannya berbeda, dan kenapa mobilnya seberantakan ini. Yunjin yang belak-belakan dia pun langsung nyeplos. Kau menyukaiku ya? Tentu Yongho menjadi salting. Dia sebenarnya mungkin tak tertarik. Tetapi interaksi dengan Junjin itu membuatnya merasa nyaman. Dia sudah terlalu lama sendirian. Meski tak mengakuinya, dalam hatinya sebenarnya dia merasa kesepian. 아니 젊은 여자애가 무슨 그런 표현 쓰지 말랬죠. 근데 이거는 방향제로 쓰는 거냐? 너 집 나와서 여기서 사는 거 아니지? Selanjutnya, Yunjin pergi ke toko buku tempat dia biasanya menghabiskan waktu sendiriannya untuk membaca buku di situ. Yunjin pun disapa oleh pegawai toko di sana bernama Heso. Mereka terlihat akrab dan ternyata mereka memang sudah sering untuk mengobrol. Di sisi lain, Yunjin merasa kalau Heso mungkin menyukainya karena setiap dia ke sana, Heso selalu mengajak Yunjin untuk berbahasa basi. Dan di situ, Heso mengajak Yunjin untuk ngopi berdua di lain waktu. Saking senangnya, Yunjin langsung mendatangi istrinya bosnya, Bu Kim, dan langsung menceritakan tentang Heso yang mengajaknya ngopi. Yunjin merasa kalau mungkin masalah lajangnya akan segera berakhir. Tapi Bu Kim di sana langsung menyadarkan Yunjin. Bu Kim tahu kalau Yunjin adalah seseorang yang sangat hopeless romantik. Terbukti sudah banyak dia cerita soal cowok-cowok sebelumnya dan ternyata semua ceritanya itu hanya terlalu berlebihan saja. Bu Kim menyadarkan kalau Heso adalah pegawai di toko buku itu. Maka wajar kalau dia sangat ramah kepada Yunjin. Jangan sampai Yunjin salah mengartikannya terlalu berlebihan. 그냥 커피 한 잔, 어? 그거 사달란 남자랑 무슨 밀당을 해. 또 신났다. 혼자 달린다. Malam harinya, Yunjin memergoki ayahnya yang sedang kasmaran dengan perempuan lain. Ya, orang tua Yunjin sudah bercerai. Ketika itu, ayahnya pun meminta Yunjin untuk pisah tempat tinggal dengannya karena tidak nyaman jika ayahnya harus membawa wanita baru dan ada Yunjin di sana. Di tempat lain, terlihat Yongho yang sedang fokus untuk menuliskan bab pertama bukunya. Di sana dia menuangkan semua opininya, mulai dari menjadi single itu bahagia, seorang pria harus bisa hidup sendirian demi kebaikan hidupnya, dan juga pasangan hanya membawa stres dan tekanan di setiap lini kehidupan. Keesokan harinya, Yunjin membaca draft pertama dari Yongho, dan dia kecewa karena isinya hanya opini, jawaban, dan tegas. Tak ada rasa dalam tulisannya sama sekali. 좀 쉽게 직관적으로 써달라니까 혼자 너무 비장해. 누가 강사한이랄까봐 혼자 질문하고 혼자 답하고. Ketika Yunjin membaca tulisan yang ditulis oleh penulis di Barcelona yaitu Agatha, dia sangat terpukau karena berbeda dari Yongho, tulisan dari Agatha itu sangat mudah diingat dan simpel, penuh perasaan di dalamnya. Di sana diceritakan soal keindahan kota Barcelona dan bagaimana menjadi single di sana. Tulisannya sangat mengena. Yunjin pun langsung protes kepada bosnya Jinpyo. Kenapa Jinpyo memilih Yongho yang orangnya dingin? Seharusnya dia mencari seseorang seperti Agatha. Tapi Jinpyo menjawab, itulah alasan kenapa dia memilih Yunjin untuk menjadi editornya Yongho, supaya tulisannya Yongho bisa lebih berperasaan. Jinpyo pun menyarankan Yunjin supaya meminta Yongho untuk menulis cinta pertamanya. Karena cinta pertama selalu berberkas, mungkin itu yang bisa mengeluarkan perasaannya. Jinpyo kaget karena dia pikir Yongho seumur hidupnya selalu melajang. Namun di sana Jinpyo langsung menjawab kalau semua orang pasti pernah merasakan cinta dan juga berpacaran. 못해 싱글 아니고 못해 싱글. 싱글인 적이 없어 걔는. Karena itulah Yunjin langsung menemui Yongho, mengulik Yongho, bertanya tentang cinta pertamanya. Tapi Yongho menjawab ketus, apa itu cinta pertama? Tak ada yang spesial dengan itu. Yunjin mencoba untuk mengulik lebih dalam. Memangnya kau tak pernah merasakan cinta? Kau pasti pernah kan berhubungan dengan seseorang? Coba ceritakan pengalaman-pengalamanmu. Yongho pun langsung flashback mengenang cinta dan trauma-traumanya. Mulai dari dia mengenang kisahnya dengan seorang wanita di mana dia sudah memberikan banyak hal kepada wanita ini, mulai dari kamera, sepatu, jam, dan hal-hal yang lainnya. Tetapi sialnya, pada akhirnya dia ditinggal nikah oleh pria lain. 오빠, 가을에 도배 좀 해야겠다. 네 신혼집 도배나 신경 써. Kemudian ada juga wanita lain yang memutuskannya bukan karena sesuatu yang kurang dari Yongho, tetapi karena wanita itu menganggap kalau Yongho terlalu baik. 내가 더 잘할게.
이거 봐. 너무 착해. Dan yang terakhir yang paling memuakkan, ada wanita yang memutuskan Yongho, dan wanita itu secara belak-belakan langsung bilang kalau dia telah menemukan pria yang lebih baik dengan Yongho. Bukannya merasa menyesal wanita ini, malah dia di sana menyiramkan segelas air di mukanya Yongho dan membuat Yongho merasa sebagai pria yang sangat tolol di situ. 헐, 그렇게까지 호구였다고? 다른 이유가 있지 않을까? Setelah flashback semua memori itu, Yongho berbohong kepada Yeonjin kalau dia sama sekali tak mengingat kisah cintanya. Karena tentu dia malu kalau dia harus menceritakan semua kejadian buruknya itu kepada Yeonjin. Yeonjin tak menyerah begitu saja, dia tetap terus mengulik. Oke, kalau emang kamu gak mengingat semua kisah cintamu, tapi kau pasti mengingat cinta pertamamu kan? Malam harinya di rumah, pertanyaan dari Yeonjin itu membuat Yongho kembali mengingat soal cinta pertamanya, yaitu Hong. Dia mengingat pertemuan pertama bersama dengan Hong. Dia mengingat perasaan bahagia saat dia bersama dengan Hong. Selalu ada tempat spesial untuk Hong di hatinya Yongho. Dan Yongho sepertinya masih belum bisa melupakan Hong karena Hong pergi meninggalkannya tanpa alasan. Yongho pun merenung, jika memang dia harus menuliskan cintanya di bukunya, maka wanita yang pantas untuk dia tulis adalah Hong. Karena itulah dia pun langsung menuliskan kisahnya dengan Hong dalam satu bab di dalam bukunya. Setelah draftnya dikirim kepada Yeonjin, Yeonjin segera langsung menelpon Yongho karena dia sangat suka tentang tulisan Yongho mengenai cinta pertamanya ini. Karena ceritanya terkesan sangat jujur dan dia sangat penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Mendengar itu Yongho tentu sangat senang dan dia semakin semangat untuk menyelesaikan bukunya. Keesokan harinya, Yeonjin menelpon Yongho memberitahu kalau pertemuan mereka ditunda dulu karena hari ini Yeonjin harus mencari tempat tinggal baru. Entah mengapa Yongho yang biasanya egois dan tidak peduli apapun saat itu menawari Yeonjin menemaninya untuk mencari tempat tinggal baru. Mungkin Yongho merasa kalau dia satu frekuensi dengan Yeonjin sehingga dia lebih ingin untuk ngobrol lebih banyak dengannya. 집 보는데 1시간이면 되겠어? 충분하죠. 집이 다 거기서 거기죠. 그 거기서 거기가 어디냐? Mereka berdua pun mulai mencari bersama. Yeonjin terpukau dengan pengetahuan Yongho yang sangat tahu mengenai tempat tinggal yang baik dan juga fasilitasnya. Tak heran, Yongho memang sudah terlalu lama tinggal sendirian, jadi dia tahu betul mana apartemen yang baik dan juga yang tidak worth it. Setelah seharian mencari, malam harinya saat akan pisah, Yongho tiba-tiba berubah dingin. Membuat Yeonjin bertanya-tanya bagaimana bisa ada orang yang berubah sedrastis ini. Seharian tadi, Yongho begitu peduli, tiba-tiba saat berpisah dia menjadi dingin. Alasannya, Yongho memang membatasi diri, dia tak ingin jatuh cinta lagi. Karena dia takut untuk menghadapi trauma yang sama seperti masa lalu. 들어가. 고맙다가 재수없다가. Keesokan harinya, Yeonjin Tim bersama dengan Yongho sedang rapat untuk mendiskusikan sampul bukunya Yongho. Setelah semuanya selesai, mereka pun minum bersama untuk merayakannya di sebuah bar. Yeonjin yang mulai mabuk, dia pun mulai bertanya banyak hal kepada Yongho, termasuk pertanyaan alasan kenapa Yongho menjadi penulis. Yongho cerita kalau menjadi penulis adalah mimpinya dari dulu, tetapi kesempatannya tak pernah datang. Obrolan mereka terganggu oleh Byung-soo, cowok culun keluarga pendeta yang sebenarnya tak boleh minum, tetapi karena dicekoki oleh temannya saat itu dia mabuk dan langsung berdiri meminta untuk menghina satu sama lain. 눈을 보고 말해 입 벌리고 이 멍충아 너 폭탄주 그만 말어 네가 우리 회사 폭탄이야 스포일 간거 보이지? 이거 네 얼굴이야 너 지금 나이가 몇 갠데 그렇게 술을 마시나 너는 목숨이 몇 갠데. Setelah puas mengumpat semua teman-temannya termasuk memanggil Bujung mirip bude-bude penjual jamu, dia pun langsung dijewer oleh Bujung. Tak diduga, cowok yang disukai oleh Yeonjin, Hae-soo, datang ke sana membawa seorang wanita. Yeonjin yang malu, dia pun langsung pergi ke kamar mandi. Yongho pun langsung mengejarnya dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Yeonjin langsung menceritakan tentang Hae-soo. Kalau dia terlalu pede, Hae-soo tertarik padanya. Fakta kalau Hae-soo membawa cewek lain itu membuatnya malu. Karena itulah dia tak ingin untuk bertemu Hae-soo malam ini. Yongho yang memahami Yeonjin, dia pun langsung membuka pintu kamar mandinya. Yeonjin terjatuh. Yongho menyodorkan tangannya layaknya seperti pahlawan dan berkata, "Mari kita kabur bersama." Mereka pun berlari keluar restoran bersama bergandengan tangan dan Yeonjin berkata kalau ini seperti yang ada di film-film.
이제 손 좀 놓을까? 근데 진짜 영화 같았지? Lalu Yongho bertanya, kenapa Yunjin oversharing cerita banyak hal seperti ini, padahal mereka bukan teman dekat. Yunjin pun belak-belakan kalau dia kesepian, dan dia tahu Yongho umurnya tak beda jauh dengannya. Karena itulah dia bebas bercerita kepada Yongho. Tiba-tiba Jin mengikat tali sepatunya Yongho. Di momen itu Yongho merasa kalau dia sama-sama kesepiannya dengan Yunjin, dan sudah lama dia tak menemukan orang yang membuatnya nyaman seperti Yunjin. Dia pun berniat akan mencium Yunjin saat itu. Tapi ciuman itu gagal karena Byung-soo tiba-tiba datang dan berteriak mengganggu mereka. 편집장님! Setibanya di rumah, Yongho berniat untuk chattingan dengan Yunjin. Tapi dia bingung karena dia sudah lama tak pacaran. Dan dia tak ingin kali ini baper terlalu cepat. Tanpa sadar, Yongho melihat dirinya tersenyum lewat pantulan cermin karena melihat fotonya Yunjin. Dan itu membuatnya resah, dia tak ingin jatuh cinta lagi. Karena hal itulah, dia memilih untuk fokus ke kerjaan saja dan melupakan perasaan-perasaannya ini. Hari-hari berikutnya, Yongho larut dalam kesibukannya, mulai dari fokus menulis dan hunting foto untuk bukunya nanti. Di kantor, Yunjin diberitahu oleh timnya kalau Yongho sudah menyelesaikan beberapa bab dari bukunya. Dan tak hanya itu, Yongho sudah mengambil juga beberapa foto untuk bukunya. Mereka terheran-heran karena tidak biasanya Yongho bisa secepat ini. Pasti 3 hari kebelakangan, Yongho fokus bekerja untuk menulis tulisannya. Yunjin juga merasa heran karena semenjak pertemuan malam itu, Yongho tak menghubunginya lagi. Semua anggota timnya juga tak ada yang dihubungi. Karena khawatir, Yunjin pun memutuskan untuk mengunjungi Yongho di apartemennya. 아, 그 글몸살 아닌가? 왜 작가들 예민 떨면서 한 번씩 꼭 크게 한 번씩 앓잖아요. 그거. 맞네, 글몸살. 그렇다면 한번 달래줄 필요가 있지. 누가 갈래? Malam harinya, Yunjin pun tiba di apartemennya Yongho dan Yongho langsung panik di sana. Yunjin berniat untuk mampir sebentar, tetapi Yongho tidak memperbolehkannya dan menyuruh Yunjin langsung pulang saja. Alasannya, semenjak kejadian dengan Yunjin di malam itu, Yongho memang sengaja menghindarinya. Karena itulah, beberapa hari ini dia fokus ke pekerjaannya saja dan tak menghubungi Yunjin sama sekali. Itu karena Yongho merasa dia sudah membuka hatinya terlalu cepat dan dia tak ingin dikecewakan lagi dengan ekspektasinya. Tapi masalah terjadi karena Yongho terkunci di balkon. Akhirnya dia pun meminta Yunjin untuk menolongnya. 내가 가는 게 아쉬우면 아쉽다 말을 하지 왜. 이 밤에 셀프 감금질이야, 감금질이. Setelahnya mereka pun mengobrol lagi. Yunjin merasa kalau Yongho kali ini aneh. Dia terlihat sangat dingin. Untuk mencairkan suasana, Yunjin pun sengaja meminta anggur supaya mereka bisa minum bersama. Tiba-tiba, Yunjin mendekati koleksi vinil Yongho dan dia meminta memutar salah satu lagu di sana. Saat itulah pertahanan diri Yongho runtuh karena lagu yang diminta oleh Yunjin itu lagu favoritnya juga. Kesamaan selera musik itu membuat Yongho semakin dalam jatuh hati kepada Yunjin. 나 이 앨범 좋아해. 틀어줘, 나 좋아해. 명반이지. 나 뭘 좀 아는구나. Saat Yongho mulai terbuka, Yunjin mulai membahas kejadian di malam itu ketika mereka berdua akan berciuman. Yunjin bertanya, "Apa kau menyukaiku?" Awalnya, Yongho berusaha menyembunyikan perasaannya. Tetapi, Yunjin yang tak kenal lelah dalam bertanya, membuat Yongho mulai mempertanyakan keyakinannya akan terus melajang seumur hidupnya. Pada akhirnya, keyakinan diri Yongho itu pun runtuh. Dia tak bisa membohongi dirinya lagi. Dia pun jujur akan perasaannya dan langsung mencium Yunjin pada saat itu. 선배 나 좋아해? 취한 거 아니지? Keesokan harinya, di kantor, Yunjin senyum-senyum sendiri teringat kejadian kemarin malam. Bujung menghampiri Yunjin memberitahu kalau penulis dari Spanyol sudah mengirimkan draftnya dan tim mereka sudah mengecek semua typo dan yang lain-lainnya. Kemudian draftnya juga sudah dicetak.
Yunjin salut dengan timnya karena bisa menyelesaikan edit draftnya secepat ini. Bojong pun memberitahu kalau ini semua adalah hasil keras dari Byung-soo yang kemarin semalaman begadang untuk mengerjakan draft ini. Byung-soo pun cerita kalau dia merasa ada yang aneh dengan tulisan penulis Spanyol ini karena dalam tulisannya ada kisah cinta pertama di mana kisahnya ini sama persis dengan yang dituliskan oleh Yong-ho. Mereka bekerja sebagai pelayan hotel dan si penulis ini pacaran dengan mahasiswa miskin di Seoul juga. Bojong pun memberitahu juga kalau penulisnya sekarang sedang berada di kantor, sedang ngopi di kafe bersama dengan bosnya. Siapa tahu kalau Yunjin ingin bertemu dengan penulisnya langsung, dia bisa langsung pergi ke sana. Y는 국문과 학생이었다. 첫 직장은 비즈니스 호텔이었고 그곳에서 Y를 만났다. 에피소드가 부분 겹쳐요. Yunjin pun mendatangi bosnya dan bertemu dengan penulisnya. Tak lama kemudian, Yong-ho yang mulai membuka hatinya, dia pergi ke kantor berniat untuk mengunjungi Yunjin memberikan sepatu. Betapa terkagetnya Yong-ho setibanya di sana, dia bertemu lagi dengan cinta pertamanya yang sudah lama menghilang. Ya, penulis dari Spanyol itu ternyata adalah Hong, mantan dan juga cinta pertamanya Yong-ho. Yong-ho pun langsung membaca tulisan dari Hong. Saat membaca naskahnya, Yong-ho shock, tak tahu harus berkata apa karena ceritanya berbeda dengan apa yang dia ingat dari sudut pandangnya. Mulai dari kisah pertemuan mereka saat membaca buku di gudang. Seingat Yong-ho, dia membaca Murakami, tetapi di situ Hong menuliskan kalau Yong-ho hanya membaca sebuah komik layaknya seorang wibu. Justru Hong lah yang membawa buku Murakami. Di situ ditulis juga Yong-ho yang tak peka, padahal dia sudah diberikan lotion oleh Hong, tetapi Yong-ho tak memberikannya balik. 한 번만 쓰고 버리면 문자 낭비니까. Kemudian saat masa-masa sulit mereka, Hong sebenarnya masih ingin untuk menggapai mimpinya menjadi penulis, bahkan dia berniat untuk kuliah. Tetapi di situ Yong-ho bahkan tak memberikan dukungan, mematahkan semangatnya dengan berkata, kalau memutuskan kuliah lagi, itu hanya menghabiskan uangnya saja. Padahal di antara mereka, yang pengangguran adalah Yong-ho. 대학을 뭐하러 가? 다 늦게. 그거 다 돈 낭비, 시간 낭비. 그런데 가는 것보다 소설책 몇 권 더 읽는 게 나아. Saking miskinnya Yong-ho, dia bahkan diberikan uang oleh Hong hanya untuk sekedar keluar membeli kopi dengan teman-temannya. Di situ juga ditulis kalau ternyata yang peduli kepada kucing dan memberikan makanan bukanlah Yong-ho, melainkan Hong. 그 고양이 자꾸 먹이 주고 그러지 마. 걔 버릇 나빠져. 사는 동안만이라도 잘 먹고 잘 쉬게 도와주자. Lalu di malam Hong akan keluar dengan teman kerjanya. Sebenarnya yang terjadi, Yong-ho yang insecure karena miskin dan tak punya apa-apa. Dia menjadi cemburuan dan posesif. Karena hal itulah dia melarang Hong untuk keluar dengan temannya. 20대의 그는 돈도 없고 배려심도 없었다. 하지만 안 그런 척하느라 바빴고 항상 나를 위한다 했지만 내가 진짜 뭘 원하는지 알지 못했다. Setelah selesai membaca naskahnya, Yong-ho sangat marah. Dia meminta untuk naskah ini diedit karena tidak sesuai realitanya. Tentu Hong tak mau. Dia pun langsung mengomentari Yong-ho. Baginya, penulis itu harus jujur menceritakan apa yang dia rasakan dan tak menutup-nutupinya. Bagaimana Yong-ho mau jadi penulis kalau tak bisa jujur dengan dirinya sendiri? Jinpyo berusaha untuk mendamaikan mereka berdua. Sampai akhirnya Jinpyo ketahuan kalau dari awal Jinpyo sebenarnya sudah tahu kalau Hong dan Yong-ho itu pacaran sejak dulu dan mereka berpisah tanpa alasan yang jelas. Dia sengaja untuk mempertemukan mereka berdua dalam 2 buku karena menurutnya ini adalah marketing yang bagus. Tentu fakta itu membuat Yong-ho langsung marah dan pergi dari sana. 근데 우리가 헤어진 지 11년 만이라는 거야. 형이 어떻게 알지? 자기네 작가 본명을 모를 리도 없고. Yunjin pun mengejarnya, meminta Yong-ho untuk tetap menuliskan bukunya. Tetapi Yong-ho sangat marah karena dia merasa sangat dibohongi. Yunjin membalas, bukankah ini tidak masalah karena itu hanya tulisan orang lain. Tetapi Yong-ho merasa kalau dia merasa direndahkan dengan tulisan itu dan seharusnya Yunjin memahami perasaannya. 내 마음이 어떤지 알아? 그럼 내 맘은? 책은 니들끼리 내. Keesokan harinya,
agenda promosi buku edisi single di salah satu stasiun radio. Namun malam itu Yongho tidak datang, sehingga Hong harus meneruskan wawancaranya sendirian dengan penyiar radionya. Penyiar mulai dengan pertanyaan kenapa Hong menulisnya dengan latar di Barcelona. Hong pun cerita kalau semenjak putus dari cinta pertamanya, dia memilih untuk pergi ke Barcelona mengasingkan diri. Penyiar lanjut bertanya karena ada kesamaan kisah cinta di dua buku mereka. Apakah kedua penulis ini mempunyai hubungan? Hong pun memberitahu kalau iya, Yongho adalah cinta pertamanya. Dan sebenarnya dia memang sudah tahu dari awal semenjak tawaran itu diberikan kalau yang menulis buku kedua adalah Yongho, cinta pertamanya. Alasan dia mau menerima tawaran ini karena dia pikir ini bisa membantu Yongho juga untuk berdamai dengan masa lalunya dan menyelesaikan masa lalu mereka yang belum selesai. Penyiarnya pun lanjut bertanya, apa alasan mereka putus ketika itu? Hong pun menjelaskan kalau dulu mereka berdua memang miskin dan hidup mereka berdua dulu sangatlah susah. Tetapi alasan utamanya bukanlah ini. Keobsesian Yongho untuk menjadi penulis itu membuat Yongho melupakan hal-hal kecil. Dan Hong merasa tidak dipedulikan. Yongho bahkan bilang kalau dia berhasil meraih mimpinya dan menjadi kaya raya nanti, dia akan bertanggung jawab penuh kepada Hong. Itulah yang membuat Hong merasa terbebani dan memilih untuk meninggalkan Yongho. Karena rasa bersalahnya di masa lalu itu, dia berniat untuk membantu Yongho saat ini dengan menulis buku ini. Tetapi ternyata semuanya tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ternyata di rumahnya, Yongho mendengar semua wawancara yang dilakukan oleh Hong. 그 친구가 신춘 분야를 준비하면서 늘 했던 말이 내가 당선만 되면 너 책임질게 라는 말이었거든요. 결국엔 그 친구가 싫어서가 아니라 나 스스로 책임지고 싶은 사람이 되고 싶어서 떠난 거죠. Tak lama, Yunjin menelpon Yongho dan bilang kalau tak usah terbitkan tulisan itu. Dan dia juga tak mau untuk bekerja sama lagi dengan penulis tak bertanggung jawab seperti Yongho. Yongho membalas, kau mendengarkan semua yang dikatakan Hong di radio itu? Jawab Yunjin, iya aku mendengar semuanya. Hong menulis buku ini untuk membantumu. Dan jika karena itu egomu tersentuh, pikirkan kerja tim kami, para editor. Sebuah buku tak bisa jadi hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Yunjin pun langsung menutup teleponnya. Perkataan itu membuat Yongho introspeksi diri. Dia pun langsung membuka lemari bukunya, melihat buku Murakami. Apakah ada tetes es krim yang pernah dijatuhkan Hong saat pertemuan mereka pertama dulu? Tapi tak ada. Dia pun langsung membuka buku komiknya. Dan saat dibuka, iya, bekas es krim itu ada. Ternyata yang benar adalah ceritanya Hong. Hal itu membuat Yongho tersadar kalau dirinya sangat egois. Dan mungkin trauma ditinggalkan Hong membuat pikirannya terdistorsi, melupakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Beberapa hari selanjutnya, Yunjin bersama dengan timnya sedang mengadakan sebuah agenda untuk launching buku dari penulis terkenal. Terjadi masalah hari itu karena sedang badai salju sehingga orang-orang yang datang pun menjadi sepi. Untungnya setelah berusaha, Yunjin bersama dengan timnya pun berhasil untuk mengumpulkan orang-orang di sekitar mall untuk mengikuti acara launching tersebut. Tak diduga setelah launchingnya selesai, Yongho mendatangi Yunjin. Yongho memberitahu kalau dia setuju untuk tetap menerbitkan bukunya. Tentu Yunjin sangat senang. 현진아, 나 책 내고 싶어. 우리 책. Keesokan harinya, Yunjin bersama dengan tim pun langsung memfinalisasi draft terakhir yang telah Yongho tulis. Di akhir bukunya, Yongho juga menulis kalau keputusannya memilih untuk tetap single seumur hidup itu salah. Dia ternyata masih membutuhkan hubungan bersama dengan orang lain. Dia menyadari kalau selama ini dia terlalu egois, mungkin karena masa lalunya. Yongho pun berterima kasih kepada para editor bersama dengan timnya juga, karena tanpa mereka buku ini tak akan bisa jadi. Beberapa hari kemudian buku itu pun selesai dan bukunya Yongho juga dengan Hong akhirnya dipublikasikan ke publik. 이 글을 읽는 독자들도 관계 속에서 행복할 수 있는 진정한 혼자가 되길 바란다.
주연진 편집장에게 감사를 전한다. Beberapa hari kemudian, Hong pulang ke Barcelona. Tak diduga, Yongho menemaninya sampai di bandara. Di situ, Yongho meminta maaf kepada Hong karena dari hubungan mereka dulu, Yongho sadar kalau yang patut disalahkan adalah dirinya karena dia tak pernah berusaha untuk memahami apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh Hong. Hong membalas, ternyata Yongho sudah jauh berubah berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Hong juga mengaku kalau dia sangat senang bisa bertemu dengan Yongho dan melihatnya baik-baik saja. Karena jika tidak, Hong tak bisa tenang karena dia akan terus penasaran dengan Yongho. Setidaknya sekarang hubungan mereka benar-benar selesai. Hong pun mengakhiri perpisahan mereka dengan sebuah pelukan mengingatkan kenangan mereka dulu. 영화 찍어. 그냥 들어가. 쟤 와봐. 집에 가서 아쉬워하지 말고. 아이 진짜. 버릇이다. 들어간다. Beberapa waktu berlalu. Setelah selesai menulis bukunya, Yongho tak pernah bertemu dengan Junjin lagi. Yongho mendatangi restoran baru milik Jinpyo yang ternyata Jinpyo sudah menutup perusahaan penerbit bukunya karena bangkrut. Istri Jinpyo pun di situ memberitahu Yongho kalau Yunjin baru saja menulis buku dan mungkin Yongho ingin membacanya. Setelah membaca bukunya, Yongho tersadar kalau perasaannya kepada Yunjin itu nyata. Karena itulah hari-hari selanjutnya Yongho berusaha untuk mencari Yunjin. Yongho menunggu Yunjin di toko buku favoritnya, tetapi Yunjin tak pernah datang. Padahal Yunjin selalu cerita kalau setiap Rabu dia pasti ke sana. Sampai akhirnya Yunjin datang dan Yongho menjadi nervous bertanya, "Kenapa setiap Rabu kau tidak datang ke sini?" Yunjin malah mempercayainya, tak mungkin kan orang seegois Yongho menungguku setiap Rabu untuk datang di sini. Mereka pun lanjut berjalan di tepi danau membahas buku yang telah ditulis oleh Yunjin dan saat itu Yongho mengutarakan perasaannya. Ternyata mereka berdua sama-sama mencintai dan mereka pun berpacaran. Itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.